Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam menuntut ilmu. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang KTI atau karya tulis ilmiah. Bagaimana kita nanti memulai untuk menulis karya tulis ilmiah. Di dalam video ini nanti saya akan menyampaikan mulai tahap awal sampai kepada sistematikanya. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi KTI atau disingkat atau kepanjangannya adalah karya tulis ilmiah, adalah tulisan tentang ilmu pengetahuan yang menyajikan tentang fakta ya, fakta atau realita, dan nanti ditulis harus sesuai dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi tidak boleh sembarangan di dalam menulis tata tulis karya tulis ilmiah. Itu harus sesuai dengan metodologi penulisan yang baku. Saya sampaikan tadi bahwa KTI itu menyajikan fakta, di mana fakta itu yang disajikan berasal dari sebuah observasi, bisa juga dengan uji laboratorium atau praktikum ya, bisa juga hasil studi pustaka, kalian membaca buku, kemudian majalah atau jurnal, ini namanya studi pustaka, bisa juga dengan angket, wawancara, studi dokumentasi, atau dari pengalaman yang lain. Yang jelas ini yang diungkap, yang disajikan ini adalah sebuah fakta. Lalu dari fakta-fakta yang dikumpulkan itu nanti disusun dan dirumuskan menjadi sebuah data. Nah, pemahaman tentang data ini yang perlu diketahui bahwa data ini ada dua ya. Yang pertama data kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kualitatif itu berhubungan dengan sifat, kategorisasi, tindakan yang direkam, foto, dokumen, majalah, ataupun yang berkaitan dengan masalah gambaran-gambaran yang sifatnya itu tidak berkaitan dengan angka-angka. Sementara untuk kuantitatif ini berhubungan erat dengan masalah angka, baik dari hasil pengukuran atau dari nilai suatu data perubahan dari kualitatif ke kuantitatif. Ini juga disebut sebagai data kuantitatif. Nah, ini tentang pengantar karya tulis ilmiah ya. Selanjutnya, bagaimana ini kemudian teknik pengumpulan datanya. Jadi di dalam penelitian itu selalu dimulai dengan mencari masalah, studi pendahuluan, dan akhirnya merumuskan masalah. Nah, rumusan yang masalah itu biasanya dibuat dalam bentuk kata tanya atau kalimat tanya, yang tentunya nanti akan dicari jawabannya di dalam penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya itu bisa melalui observasi, wawancara, penyebaran angket, dokumentasi, tes, bisa juga dengan studi pustaka. Ini teknik-teknik pengumpulan data, di mana semuanya sumber datanya berasal dari buku, dari responden, catatan hasil pengamatan, bisa juga dokumen. Nah, ini ya yang perlu dipahami, mulai dari pencarian fakta, kemudian dirumuskan masalah, kemudian pengambilan datanya atau pengumpulan datanya. Selanjutnya, bagaimanakah menyusun instrumennya? Jadi setelah data-data dikumpulkan melalui berbagai teknik dari berbagai sumber data tadi, maka selanjutnya adalah menyusun instrumen. Instrumen itu adalah alat evaluasi. Jadi harus menyiapkan alat evaluasinya untuk melanjutkan penelitiannya, sehingga nanti didapatkan sebuah kesimpulan.
macam-macam instrumennya itu bisa menggunakan tes, bisa menggunakan wawancara, bisa dengan angket atau kuesioner, bisa observasi, skala bertingkat, atau dokumentasi. Ini macam-macam instrumen. Jadi tergantung dari penelitiannya ya. Kalau misalkan berupa soal, ya berarti nanti tes. Dan selanjutnya. Kemudian instrumen ini dilakukan agar peneliti memperoleh data dengan benar, valid juga reliable. Valid itu artinya sahih atau benar ya. Reliable ini artinya dengan satu tes ya itu dibuat atau digunakan untuk bermacam-macam, itu menghasilkan hasil yang sama. Ini reliable. Saya sampaikan contoh hubungan antara sumber data, metode, dan instrumen pengumpulan data. Satu contoh yang akan diteliti ini adalah kualitas guru. Maka berarti perlu kita mengambil sumber datanya dari mana, kemudian metode dan instrumennya. Kalau yang diteliti adalah kualitas guru, maka sumber datanya yang pertama adalah tentunya guru itu sendiri. Yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru, kemudian siswa yang diajar oleh guru. Ini sebagai sumber datanya, yang tentunya nanti akan dicari ya oleh seorang peneliti dengan menggunakan metodenya misalkan adalah wawancara, pengamatan, atau juga dengan angket. Instrumennya ini harus dipakai berupa pedoman wawancara, checklist, dan angket atau pedoman wawancara. Selanjutnya, jika yang mau diteliti ini adalah hasil pelajaran, maka sumber datanya tentunya yang pertama adalah buku catatan siswa. Kemudian yang kedua adalah pelakunya sendiri yaitu siswa, dan selanjutnya adalah daftar nilai. Lalu menggunakan metode dokumentasi juga dengan tes ya, tergantung yang dibutuhkan oleh peneliti itu apa ini. Kemudian instrumen yang dipakai adalah misalkan checklist, kemudian soal tes, juga daftar. Nah ini ya, jadi beberapa hubungan antara sumber data, metode, dan instrumen ini perlu dipahami dengan baik supaya nanti dalam melakukan penelitian ini punya gambaran sehingga menghasilkan data yang valid dan reliable tadi. Bagaimanakah memulai penelitian? Tentunya yang pertama adalah kita melakukan observasi ya, baik lingkungan yang ada di sekitar kita, entah itu benda mati atau benda hidup. Ya, kita melakukan pengamatan. Bisa juga dengan hasil kita membaca buku, jurnal, atau kajian pustaka yang lain. Dari membaca buku atau jurnal kita kemudian mendapatkan sebuah persoalan. Nah, ini bisa juga dijadikan langkah awal untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, memilih topik yang sudah ditentukan. Kemudian mengerucut kepada membuat judul penelitian ya. Nah, ini membuat judul penelitian ini juga tidak gampang karena memang harus disinkronkan ya dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Kemudian dikembangkan rumusan masalahnya dan seterusnya. Nah, ini saya sampaikan contoh-contoh judul penelitian. Misalkan strategi polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki 5 di alun-alun. Tentunya untuk membuat sebuah judul ini, pertama kali adalah kita melakukan sebuah pengamatan ya. Nah, ini kebetulan pengamatan kita itu ada di alun-alun yang biasanya di sana itu terdapat banyak pedagang kaki 5.
Kemudian kamu punya anggapan bahwa pedagang kaki lima itu ketika berjualan tidak tertib. Maka dalam pikiran kita bagaimanakah cara menertibkannya? Nah, kemudian mengarah kepada polisi Pamong Praja yang berada di kabupaten, ya kan? Itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini nanti bisa dijadikan sebagai judul penelitian. Yang kedua, ini penelitian praktikum ya. Praktikum atau uji laboratorium. Pengaruh media air perendaman terhadap kecepatan perkecambahan tanaman kacang merah. Ini langsung praktikum biasanya, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian yang ketiga, proses pembuatan sepatu anti penculikan anak dengan teknologi safe energy harvesting. Ini buat contoh saja. Misalkan ketika kalian itu sering mengetahui atau membaca di media massa tentang maraknya penculikan anak, bagaimana untuk mengantisipasi. Nah, kalau kalian itu sangat paham dan kenal dengan teknologi, bisa membuat sebuah alternatif seperti ini. Ini contoh-contoh judul penelitian, nanti bisa dikembangkan tentunya sesuai dengan hasil pengamatan kalian itu sendiri ya. Nah, kemudian nanti dari hasil observasi, pengumpulan data-data dari fakta-fakta yang ada, kemudian perumusan masalahnya, nanti kemudian dipetakan menjadi sebuah sistematika penelitian. Akhirnya nanti kalian akan membuat sebuah penelitian dengan urut-urutan sistematika penelitian seperti ini. Mulai dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, daftar isi, abstrak ya, kemudian baru masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ini nanti di buku panduan ada. Walaupun nanti mungkin ada sedikit perbedaan, tidak masalah. Yang jelas yang kita lihat ini adalah inti dari sistematika penelitian itu sendiri. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran di dalam nanti kalian melakukan sebuah penelitian berupa karya tulis ilmiah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.